Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arista dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2316 1540 1108 akan membacakan tugas keharsian, yaitu berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Nasir Bukit Mesir, berkarya meraih ridha Allah. Yang pertama, mengenal sosok pejuang Muhammad Nasir, dai pemandu umat. Muhammad Nasir Datuk Singaro Panjang. Dia dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jabatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Kemudian ibunya Khadijah yang dikenal dengan taat mengenai nilai-nilai Islam. Kemudian Nasir belajar pada sekolah rakyat di Meninjau yang berbahasa Melayu ketika ayahnya pindah ke Begaru. Dia tinggal bersama pamannya yaitu di Padang. Selanjutnya, Muhammad Nasir itu sendiri masuk ke sekolah Adabiyah yang dikelola oleh Haji Abdullah Ahmad. Kemudian ketika dia di Solo dibuka His Negeri. Kemudian Nasir dipindahkan ke His Solo tersebut. Dia di sana tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo tersebut. Kemudian pada sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo tersebut. Malam harinya, beliau mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau tersebut juga. Setelah menjalankan pendidikan 3 tahun di Solo, ia pindah ke His Padang. Nah, untuk pendidikan itu didukung oleh penguasaan kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat, dan kemudian yang dibaca dalam silabus halkahnya. Kemudian kiprah Nasir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. Kemudian pada tahun 1948 dia ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Kemudian memiliki prestasi yang spektakuler yang terekam dalam sejarah. Kemudian pada tahun 1950 Indonesia berstatus TRIS sebagai produk dari KMB. Yang terbagi dari yang pertama, Nasir melontarkan statement yang dikenal dengan Indonesia Statement Mosi Integral Nasir. Kemudian ada implikasinya, Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Soekarno mengangkat Nasir sebagai Perdana Menteri RI. Kemudian pada saat itu usia Muhammad Nasir itu baru 42 tahun. Kemudian pada tahun 1952 adanya kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah, kemudian itu pada pucuk pemimpin Partai Masyumi. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1958 anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. Pada tahun 1956 memimpin sidang Muktamar Alam Islami di Damaskus, Syria, yang membahas mengenai agresi Israel ke Palestina. Kemudian menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia, membantu perjuangan kemerdekaan di daerah Afrika Utara. Kemudian pada Februari 1967 bersama dengan para ulama dan zuama bertempat di Masjid Al-Munawwarah, Kepulauan Bali, Tanah Abang, Jakarta. Dia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah di Indonesia. Dan tahun itu diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Kemudian pada tahun 1967 juga beliau menggerakkan solidaritas Islam dalam pembebasan Masjidil Aqsa dan pembebasan Muslim Palestina. Untuk itu maka Muhammad Nasir ini memiliki beberapa hal-hal spektakuler pada Indonesia. Kemudian terdapat gagasan negara langkah Bapak Muhammad Nasir dalam membangun umal dakwah. Allah membina kerjasama dan ukhuwah, kemudian memajukan pendidikan yang berkualitas, membangun masyarakat sehat dalam bimbingan syariat agama Islam, mewujudkan rahmatan lil alamin. Kemudian dakwah itu sendiri adalah
didikan dan ajakan. Kemudian dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah dan terpadu. Kemudian mengubah seseorang, sekelompok orang atau satu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat yang kokoh, akidah dan kuat, kepribadian memiliki akhlak yang al-karimah. Kemudian kekuatan tumbuh dari hasil musyawarah dengan memelihara keutuhan persatuan secara bulat, mengutamakan persaudaraan dalam ikatan jamaah baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Tujuan yang diciptakan insya Allah akan dapat dicapai. Kemudian ada beberapa dari pembentukan watak. Yang pertama ada fatanah atau ilmiah. Amanah itu jujur, akhirat diyakini, kemudian sidik yaitu benar atau lurus, setia dalam ukhuwah, kemudian tauhidiyah, tablik, kemudian taat syariat atau bisa disebut disiplin ibadah, kemudian tetap optimis dengan rezeki Allah. Apa pesan kesannya pesan Muhammad Asir apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan? Harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Baiklah, itulah tugas dari penyampaian tadi itulah tugas dari saya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.